Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tomyun Video. Kali ini kami akan mengajak saudara semua untuk berbagi informasi mengenai kumpulan fenomena yang tidak masuk akal dan ternyata hal tersebut telah tertulis serta dijelaskan sejak dulu di dalam Al-Quran. Mari kita simak bersama penjelasannya. Silahkan ditonton dan didengarkan hingga selesai. Semoga Allah jaga dan rahmati kita semua, serta anak keturunan. Fenomena pertama yaitu bertemunya dua lautan. Adanya pertemuan antara dua lautan di Samudera Atlantik dan Mediterania. Akan tetapi, kedua aliran air tersebut dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Fenomena ini tertulis di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Fenomena yang kedua mengenai api yang berada di dasar lautan. Api di dasar lautan ini ditemukan oleh ahli geologi yang berasal dari Rusia dan ilmuwan Rusia. Mereka menemukan hal ini karena meneliti kerak bumi dan patahannya yang berada di dasar lautan lepas pantai Miami. Fenomena ini seperti lava cair yang diiringi dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang mempunyai suhu sampai 231 derajat Celcius sehingga begitu panas. Akan tetapi, suhu ini tidak cukup untuk bisa memanaskan air yang terletak di atasnya dan juga seluruh air yang berada di atasnya tidak dapat memadamkan api panas tersebut yang begitu luar biasa. Kejadian ini juga sudah tertulis di dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 1-6 yang artinya, demi bukit, Sinai, dan kitab yang tertulis, pada selembaran yang terbuka. Dan demi Baitul Makmur, Ka'bah. Dan demi langit yang ditinggikan. Dan demi laut yang di dasarnya ada api. Fenomena yang ketiga yaitu mengenai jenis kelamin bayi. Hasil penelitian yang dilaksanakan pada abad ke-20 para ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi ditentukan dengan sperma pria. Dalam sperma ini, ada dua kromosom yaitu kromosom X yang berisi sifat kewanitaan dan kromosom Y yang bersifat laki-laki. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X. Maka jenis kelamin bayi ditentukan dengan sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Terkait hal ini, Al-Quran telah menjelaskannya di dalam surah An-Najm ayat 45-46 yang artinya, Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita, dari air mani, apabila dipancarkan. Fenomena yang keempat adalah tentang dasar lautan yang gelap gulita. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya. Bahkan, dengan kedalaman 1 km atau lebih pun dipastikan cahaya tidak akan tembus ke dalam. Hal ini diketahui usai dilakukan penelitian dengan memakai alat modern yang dapat menyelam paling dalam di samudera. Fenomena tersebut pun telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 40 yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. Fenomena yang kelima mengenai siklus air. Seperti yang kita ketahui bahwa hujan melewati beberapa tahapan. Air yang terletak di permukaan bumi menguap saat terkena sinar matahari, uap tersebut akan naik ke udara dan kemudian menggumpal dan membentuk awan. Awan ini dapat dibawa kemanapun oleh angin sesuai kehendak Allah. Bila kandungan air dalam awan sudah penuh, hujan akan turun dan nantinya air akan kembali ke lautan. Surah Ar-Rum ayat 48 menjelaskan bahwa Allah, Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kamu melihat keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Fenomena yang keenam adalah sidik jari. Salah satu bagian tubuh manusia yang dapat dipakai sebagai acuan dalam mengidentifikasi adalah sidik jari. Karena sidik jari manusia merupakan ciri khas dari setiap orang. Bahkan, sidik jari merupakan metode yang dipakai untuk alat penyelidikan. Ternyata, hal ini pun sudah ada di dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna.
Fenomena yang terakhir adalah mengenai garis edar tata surya. Ahli astronomi mengatakan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan sampai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega. Tentunya pergerakan tersebut sangat cepat. Bukan hanya matahari, semua planet, satelit, dalam sistem gravitasi. Matahari juga menempuh jarak yang sama, bahkan juga bintang. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat 38 sampai dengan 40 sebagai berikut. Matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing berada pada garis edarnya. Terima kasih yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami. Jazakallahu khairan.